Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 373. Saat kerumunan menyaksikan dengan takjub, Hua Xinfeng tertawa meminta maaf. Kakak laki-laki saya selalu berterus terang, dan dia tidak pernah menahan diri karena mempertimbangkan perasaan orang lain. Sekarang, dia pergi dan memaksa Yang Mulia ke-6 berlutut, meninggalkan reputasinya yang berantakan. Saya benar-benar sangat menyesal. Meskipun dia mengatakan ini, cahaya di matanya dan sudut alisnya mengatakan dia bangga akan hal ini, dan ada senyum arogan di wajahnya. Untuk apa kau minta maaf? Saya mengatakannya sebelumnya, dia mengundang penghinaannya sendiri, kata Su Yi dengan tenang. Tatapan Hua Xinfeng melesat bola-balik, tampaknya malu. Dia berkata kepada orang banyak, lihat, sudah kubilang kakakku terus terang. Dia dilahirkan seperti ini, saya khawatir dia tidak akan pernah berubah seumur hidup ini. Kerumunan itu tidak bisa berkata-kata. Qin Fu sangat marah hingga dia hampir batuk darah. Dia sudah dipaksa berlutut, dan dia sudah mempermalukan dirinya sendiri. Dia sudah tidak tahan untuk menunjukkan wajahnya di depan umum. Kata-kata Hua Xinfeng meneteskan sarkasme, dan mereka hanya menggosok garam di lukanya dan selanjutnya memutar pisaunya. Su Yi, sementara itu, benar-benar mengabaikannya. Bagaimana mungkin keberadaan seperti semut layak mendapat perhatiannya? Tidak pantas melakukannya di sini, tetapi di lain waktu, dia sudah lama mengekstraksi jiwa yang merasuki sang pangeran. Tidak mungkin dia melepaskannya dengan mudah. Qin Fu menangkap pengabaian Su Yi, dan dalam hati dia menghela nafas lega. Namun, pada saat yang sama, dia merasa terhina karena diabaikan. Hanya ada satu hal yang lebih sulit untuk diambil daripada diinjak-injak, seseorang yang bahkan tidak mau repot-repot menginjakmu. Giliranmu, Su Yi melirik Sang Loyu. Hati orang banyak terkepal. Mereka semua menyadari bahwa pemuda dari Gritsia ini adalah salah satu pelanggan yang tangguh. Saat dia tidak bertarung, dia sederhana dan biasa-biasa saja, sangat mudah untuk diabaikan. Namun, begitu dia mengambil tindakan, dia mendominasi sampai-sampai dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Ekspresi serius muncul di wajah Sang Loyu, tapi dia tidak takut. Dia bertemu dengan tatapan Su Yi secara langsung, lalu bangkit, ekspresinya dingin. Bahkan sebagai leluhur bela diri Xiantian, Su Yi dari Zhou Agung memiliki kekuatan yang menantang surga untuk membunuh para pembudidaya istana asal. Saya khawatir Anda jauh dari levelnya. Pernyataan ini mendapat persetujuan dari sebagian besar tamu. Meskipun mereka melihat Su Yi sebagai musuh mereka, tidak ada dari mereka yang dapat menyangkal prestasi menakutkan Su Yi. Itu hanya, sudut bibir Hua Xinfeng berkedut hebat, dan dorongan untuk tertawa begitu kuat sehingga menyakitkan untuk menahannya. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Sang Loyu akan menggunakan prestasi Su Yi sebagai gada untuk meremehkan Su Yi. Tatapan Su Yi juga agak aneh. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang lebih dulu juga. Dia telah melakukan hal yang sama untuk Qin Fu, hanya untuk dengan mudah menekannya. Namun sekarang, meskipun lawannya adalah alam penghindaran butir Sang Loyu, dia membuat tawaran yang sama persis. Sikapnya yang santai mengguncang mereka yang hadir, dan mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres di sini. Wajah Sang Loyu membeku. Selama bertahun-tahun berkultivasi, dia tidak pernah bertemu dengan seseorang yang begitu sombong. Pedang dan golok itu tanpa ampun. Anda sebaiknya berhati-hati, kata Sang Loyu. Dia baru saja akan menyerang ketika Qin Dongsu tiba-tiba tertawa dan berkata, cukup. Teman muda kita dari Gritsia telah membuktikan kekuatannya. Perdebatan lebih lanjut hanya akan menimbulkan konflik. Su Yi mengerutkan alisnya, tetapi Hua Xinfeng segera muncul di sampingnya dan mentransmisikan, Tuan muda, mengungkapkan terlalu banyak kekuatan juga tidak akan ada gunanya bagi kita, itu bisa dengan mudah membuat orang-orang tua ini waspada terhadap kita. Kami akan memiliki banyak peluang untuk memanen trofi setelah kami memasuki lautan roh caotik. Di matanya, tokoh-tokoh yang hadir sudah menjadi piala. Bahkan ketika dia mengirimkan pesan ini, Hua Xinfeng mengendalikan ekspresinya dan berkata dengan suara tenang dan bangga, Qin Senior, apakah itu berarti saudara laki-laki saya dan saya telah mendapatkan pengakuan Anda? Qin Dongsu tertawa terbahak-bahak, lalu mengalihkan pandangannya ke platform batu giok. Saya percaya bahwa tidak ada rekan Daois saya yang keberatan. Jika bahkan Qin Dongsu setuju, siapa yang mungkin keberatan? Itu diselesaikan. Sang Loyu terdiam, lalu kembali ke tempat duduknya. Namun, setiap kali tatapannya tertuju pada Su Yi, matanya berkilat tajam, cahaya dingin. Larut malam itu, Su Yi dan Hua Xinfeng meninggalkan Celestial Waters Mountain Villa dan kembali ke kediaman mereka di ibu kota prefektur Dongfu. Kamu meminjam nama Raja Api Delima malam ini? Tanya Su Yi saat mereka berjalan kembali. Itu bukan keputusan mendadak, kan? Bulan cerah,
Tetapi hanya ada beberapa bintang yang tersebar yang terlihat di atas kepala, dan hanya ada sedikit pejalan kaki yang berjalan di jalanan kota. Bukan begitu, aku Hua Xinfeng. Tapi kamu bisa tenang. Raja Api Delima telah kembali ke Xia Besar. Bahkan jika dia tahu tentang ini, dia tidak akan membuat masalah untuk kita dalam waktu dekat. Dia kemudian tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, saya sangat sadar bahwa Anda tidak takut pada hal seperti itu. Anda pasti menanyakan itu karena menurut Anda saya terlalu banyak berbohong, dan Anda curiga saya tidak dapat dipercaya. Apakah saya benar? Su Yi menggelengkan kepalanya. Anda salah. Saya tidak peduli tentang itu. Saya hanya ingin memperingatkan Anda. Penampilan Anda palsu, nama Anda palsu, dan Anda menjalankan bisnis Anda dengan campuran kebenaran dan kebohongan. Tidak ada yang penting bagi saya, selama Anda tidak melewati garis bawah saya. Hua Xinfeng berkedip linglung, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu apa kentunganmu? Pengkhianatan, kata Su Yi dengan santai. Dia langsung tersenyum. Tuan muda, yakinlah, sementara kita bekerja sama dalam operasi ini, tidak mungkin aku akan memikirkan hal-hal yang bermuka dua. Su Yi tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan terus maju. Hua Xinfeng bergegas mengejarnya. Namun, saat dia melihat punggung Su Yi, ada rasa ingin tahu yang baru ditemukan di kedalaman tatapannya. Pada perjamuan malam ini, Su Yi melihat sekilas rahasia Qin Fu dan Sang Loyu. Itu memberi Hua Xinfeng kejutan besar. Dan teknik penyamarannya bahkan lebih mengejutkan dan indah. Terlepas dari kemegahan perjamuan malam ini dan tatapan tajam dari banyak ahli yang hadir, tidak ada yang menangkap sesuatu yang tidak biasa. Semua ini telah menggelitik keingintahuan Hua Xinfeng. Sebagai tetua agung dari cabang Zhou Besar Pavilion 10 Arah, dia telah mengumpulkan hampir semua informasi yang tersedia tentang Su Yi. Asal-usulnya, latar belakangnya, apa yang telah dia lalui, setiap pertempuran yang dia lawan, baik besar maupun kecil, sampai ke temperamennya, kesukaan dan ketidaksukaannya, dan kultivasinya dia telah meneliti semuanya begitu banyak kali, dia kehilangan jejak. Dia pernah curiga bahwa Su Yi dirasuki, tetapi ketika Su Yi melawan keluarga Su di langit di atas Jade Capital, dia segera menolak dugaan itu. Jika dia benar-benar dirasuki, mengapa dia membalas dendam terhadap keluarga Su, tanpa menghiraukan konsekuensi yang mungkin terjadi? Tapi apa yang benar-benar tidak dipahami Hua Xinfeng adalah mengapa semakin dia meneliti masa lalu Su Yi, semakin banyak rahasianya yang tampak. Dia seperti kumpulan misteri yang tidak bisa ditembus. Sekarang, setelah bepergian dengan Su Yi secara pribadi, Hua Xinfeng menyadari sesuatu. Semakin banyak waktu yang dihabiskan dengan Su Yi, semakin sulit dipercaya dia. Bahkan tidak mungkin untuk mengukur seberapa banyak dia bersembunyi. Sekarang, ada kebenaran tertentu yang Hua Xinfeng tidak punya pilihan selain mengakui. Su Yi benar-benar membangkitkan rasa ingin tahunya, sampai-sampai dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Rasanya seperti minum. Semakin banyak Anda minum, semakin banyak kepala Anda yang kacau. Aku tidak bisa jatuh seperti ini. Begitu mereka kembali ke kediaman sementara mereka, Hua Xinfeng mengambil napas dalam-dalam dan memperingatkan dirinya sendiri, Anda harus mengendalikan rasa ingin tahu Anda. Keingintahuan membunuh kucing itu, dan rasa ingin tahu bisa menyebabkan kejatuhan seorang wanita. Hua Xinfeng pasti tidak ingin tanpa disadari jatuh ke dalam perangkap itu. Su Yi tidak tahu bahwa Hua Xinfeng memiliki begitu banyak pemikiran tentang dia. Dia saat ini sedang bermeditasi. Belum lama ini, di Heaven's Origin Academy, dia memurnikan sekumpulan pil 9 kemurnian Yin Yang. Hanya tersisa 5. Jika dia terus meminumnya setiap hari, dia akan menyelesaikan tempering kisiantiannya dalam waktu 5 hari. Kemudian, dia bisa mencoba masuk ke alam penghindaran butir. Alam penghindaran gandum adalah yang pertama dari 3 alam asal Dao. Itu juga merupakan awal sebenarnya dari jalur kultivasi. Keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam membangun fondasi yang kuat di alam penghindaran biji-bijian akan memengaruhi seluruh jalan masa depan seseorang. Pada tingkat dasar, tujuan dari 4 alam marsial Dao bersiap untuk melangkah ke alam penghindaran butir. Ketika Su Yi bereinkarnasi dan memulai kultivasinya lagi, dia mulai dengan teknik pemurnian tubuh pinus dan derek kaisar bela diri yang tak tertandingi, teknik dasar teratas dari alam liar. Pertama, dia mencapai kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur, diikuti dengan membuka meridian tersembunyi dan mencapai cahaya spiritual dari 5 agregat. Fondasinya di Grand Dao sudah cukup mengejutkan setiap era, dulu atau sekarang. Selanjutnya, kekuatan pedang 9 neraka beresonansi setiap kali dia mencapai terobosan kualitatif, menyublim fondasinya di setiap langkah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa fondasinya saat ini di 4 alam marsial Dao jauh melampaui dirinya di masa lalu pada tahap yang sama. 9 provinsi alam liar adalah rumah bagi miliaran pembudidaya, namun prestasinya tidak ada bandingannya. Semua kerja keras ini adalah persiapan untuk melangkah ke alam pertama Dao asal. Nama penghindaran butir mengacu pada membuang belenggu makanan duniawi. Penggarap penghindaran biji-bijian dapat hidup dari cahaya dan embun pagi,
dan mereka memurnikan energi asal untuk memperkuat diri mereka sendiri. Inilah yang dimaksud dengan menghindari produk dari dapur fana. Penggarap penghindaran biji-bijian dapat meminum emas cair dan memakan esensi perak. Mereka bisa menghirup energi asal dari langit dan bumi, mengendalikan awan, dan menunggangi kabut. Mereka dapat melakukan perjalanan melalui udara dan laut, memanggil angin dan kilat, dan mereka tidak takut pada api maupun air. Karena alasan inilah orang-orang di dunia fana menyebut mereka dewa bumi. Di mata para pembudidaya, mereka yang mencapai alam ini telah melangkah ke jalur Grendao. Mereka bisa melepaskan belenggu umur fana mereka yang pendek, meningkatkan umur panjang mereka menjadi 300 tahun. Bagi Sui, wilayah ini adalah yang paling penting. Bahkan pohon yang cukup besar untuk dipeluk pun pernah menjadi tunas. Bangunan 9 lantai muncul dari lapisan tanah. Alam penghindaran gandum adalah awal dari Grendao, akar kultivasi. Bagaimana mungkin sebatang pohon menjulang ke langit tanpa terlebih dahulu menanam akar yang kokoh? Saya bertanya-tanya tingkat benih kekuatan asal tingkat apa yang akan saya bentuk ketika saya melangkah ke alam penghindaran butir. Saat dia berkultivasi, Sui mau tidak mau merindukannya. Ketika seseorang menjadi pembudidaya penghindaran biji-bijian, mereka menanam benih kekuatan asal di dalam tubuh mereka. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat fondasinya. Di 9 provinsi alam liar, ortodoksi yang berbeda menilai benih kekuatan asal menurut standar yang berbeda dan menyebutnya dengan nama yang berbeda. Misalnya, umat Buddha menyebutnya akar nirvana, yang terbagi menjadi 9 daun. Setiap daun mewakili dunia. Taois menyebut mereka sumber asal, yang mereka bagi menjadi 3 jenis dan 9 kelas. Kultivator setan bahkan lebih langsung, mereka membaginya menjadi 2 kategori, setan, dan bukan setan. Namun, ada satu hal yang dapat disetujui oleh semua ortodoksi tingkat puncak, benih Dao, adalah jenis benih kekuatan asal terkuat. Benih Dao adalah benih kekuatan asal yang mengandung pesona Dao. Mereka yang memperoleh benih Dao saat memasuki alam penghindaran gandum dipandang sebagai jenius kultivasi alami, dan mereka langka, kurang dari 1 dari 1000. Munculnya benih Dao tergantung pada individu. Yang terkuat di antara mereka dapat, selama terobosan, memicu fenomena surgawi dan duniawi yang beresonansi dengan Grendao, menyebabkan fenomena ajaib dan tidak dapat dipahami di dalam benih itu sendiri. Beberapa benih Dao dapat memanifestasikan gunung dan sungai atau bulan dan bintang, sementara yang lain memanifestasikan semua harta ajaib dan mendalam. Beberapa totem bahkan memadatkan guntur, kilat, angin, atau hujan. Masing-masing memiliki kekuatan misteriusnya sendiri, seperti bakat unik. Fondasi dan kekuatan pembudidaya seperti itu jauh melampaui rekan-rekan mereka. Namun, bagi Sui, benih Dao yang langka seperti itu, bukanlah yang dia inginkan. Dia telah bereinkarnasi untuk memperjuangkan benih Dao terkuat yang mungkin. First Immortal of the Sword, Chapter 374. Dalam kehidupan masa lalunya, Sui telah menghabiskan ribuan tahun untuk meneliti alam penghindaran butir. Bahkan teks-teks kuno yang dia kumpulkan tentang masalah ini berjumlah puluhan ribu. Dia yakin bahwa bahkan jika dia mencari di seluruh alam liar dan menjelajahi seluruh sejarahnya, tidak ada yang memahami bibit Dao lebih baik darinya. Benih Dao terkuat awalnya adalah legenda tidak penting yang beredar di seluruh 9 provinsi alam liar. Desas-desus mengatakan bahwa beberapa dengan bakat mengerikan dan akar roh akan, setelah melangkah ke alam penghindaran butir, menghadapi kesengsaraan yang sangat menakutkan, seolah-olah mereka telah melanggar tabu. Sepanjang sejarah, tidak ada satu orang pun yang pernah selamat. Jadi, ada desas-desus bahwa siapapun yang berhasil selamat dari kesengsaraan ini dapat memadatkan benih Dao yang benar-benar terkuat. Ini, tentu saja, hanya dugaan. Lagi pula, sepanjang sejarah, tidak ada yang pernah mengatasi kesengsaraan ini. Tidak ada yang tahu apakah yang disebut benih Dao terkuat benar-benar ada. Namun, Sui berani mengatakan dengan pasti bahwa fondasi seperti itu di Grendao adalah mungkin. Inilah jawaban yang diperolehnya melalui samsara, siklus kelahiran kembali. Dia menemukan catatan benih Dao terkuat di dunia bawah. Mereka menyatakan bahwa benih Dao jenis ini diperoleh dengan melanggar tabu dan memperjuangkan kesempatan hidup, membentuk benih Dao yang sempurna di tengah kehancuran total. Dao surga tidak akan mentolerir benih Dao yang sempurna, jadi mereka yang berusaha membentuknya cenderung menderita murka surga. Sui secara alami tidak takut pada tabu atau kesengsaraan apapun, dan dia sama sekali tidak takut akan kehancuran total atau apapun. Dia telah bereinkarnasi untuk tujuan mencari Dao pedang yang lebih tinggi. Dia secara alami tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mendapatkan benih Dao terkuat. Pagi hari berikutnya, tepi Laut Timur, Transforming Mountain Tower Ship sepanjang 1000 kaki membawa aliansi baru Qin Dongsu jauh ke Laut Timur. Sui dan Hua Xinfeng juga ikut. Berdasarkan kecepatan kapal menara, kita akan tiba di tepi lautan roh caotik dalam 2 hari, kata Hua Xinfeng. Mereka berada di kamar pribadi. Hua Xinfeng duduk di depan meja, matanya yang cerah memeriksa dekorasi dengan sangat senang. Oh, jika semuanya berjalan lancar, kapal harta karun ini juga akan menjadi milik kita.
Suyi berdiri di dekat kisi jendela, menatap ke kejauhan. Sinar matahari keemasan menyinari air biru, seperti bintik-bintik emas yang berkilauan naik, turun, dan menyebar bersama ombak. Transforming Mountain Tower Ship sedang terbang, jadi bidang pandang mereka sangat luas. Di kejauhan, mereka bahkan bisa melihat perahu nelayan kecil mengapung di permukaan laut, layarnya seperti titik warna-warni. Dari waktu ke waktu, kawanan burung laut terbang melewatinya dengan paduan suara tangisan yang nyaring. Angin laut yang lembab menyenangkan hati dan pikiran. Kapal harta karun ini tidak terlalu istimewa. Itu bisa membawa Anda berkeliling, tapi besar dan tidak berdaya, dan menarik terlalu banyak perhatian. Itu target yang terlalu jelas bagi makhluk roh yang bersembunyi di bawah ombak, kata Suyi. Dia menghirup angin laut, lalu menyesap anggur. Tuan muda, jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa memberikannya kepadaku. Tertawa Hua Xinfeng. Tentu, terserah, kata Suyi. Saat dia berbicara, dia berbalik dan duduk di meja, lalu mengeluarkan setumpuk slip batu giok kosong dan mulai memperbaikinya. Tuan muda, jimat macam apa yang kamu buat? Tanya Hua Xinfeng dengan rasa ingin tahu. Berdasarkan apa yang kamu katakan padaku, rumah pedang dewa dulunya adalah ortodoksi tingkat kekaisaran. Dalam hal itu, reruntuhannya tidak diragukan lagi menyembunyikan mekanisme yang tak terhitung jumlahnya dan formasi pembunuhan. Jangankan pembudidaya asal Dao di atas kapal ini, bahkan pembudidaya spirit Dao tingkat lanjut akan menghadapi banyak ancaman yang berpotensi fatal jika mereka mencoba mencari keberuntungan di dalam reruntuhan. Hua Xinfeng langsung serius. Kakek itu, Qin Dongsu, memiliki peta rahasia. Jika kita bepergian dengan mereka, kita seharusnya bisa menghindari banyak bahaya. Suyi tertawa datar dan menggelengkan kepalanya. Mengesampingkan pertanyaan apakah peta itu sah atau tidak, meskipun itu nyata, itu tidak akan berguna. Bagaimanapun, tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu. Siapa yang berani mengatakan dengan pasti bahwa reruntuhan itu tidak berubah untuk sementara? Dia berhenti, lalu melirik Hua Xinfeng dan berkata, selain itu, ini hanya sebuah peta. Itu mungkin membantu kita mengenali dan menghindari bahaya, tetapi begitu kita menghadapi bahaya, berapa banyak dari kita yang bisa melarikan diri? Dalam kehidupan masa lalunya, Suyi telah melakukan perjalanan ke seluruh alam liar, berkelana ke zona bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pengalamannya begitu luas sehingga para ahli dunia biasa ini bahkan tidak sebanding. Ekspresi serius muncul di wajah Hua Xinfeng. Jadi, kamu mengatakan bahwa kamu sedang menyempurnakan jimat sebagai persiapan untuk pencarian keberuntungan kita. Itu benar, Suyi mengangguk. Dari jimat yang dia sempurnakan, beberapa adalah jimat pengganti yang dapat memblokir malapetaka atas nama pengguna. Ada juga jimat penahan nafas yang bisa menyembunyikan keberadaan seseorang dan jimat pendeteksi bahaya yang merespons fluktuasi energi. Ada lebih dari 10 jenis secara total. Dia tidak punya pilihan lain, jika dia ingin menjelajahi reruntuhan dari apa yang bisa menjadi faksi tingkat kekaisaran dengan kultivasi dan kekuatannya saat ini, dia harus melakukan banyak persiapan terlebih dahulu. Di puncak kehidupan masa lalunya, dia tidak perlu mengalami semua masalah ini. Yang dia butuhkan hanyalah dirinya sendiri dan pedangnya, dan dia bisa membunuh jalan masuk. Tuan muda, bisakah kamu berbagi beberapa jimat itu denganku? Mata indah Hua Xinfeng menatap langsung ke arah Suyi, bersinar dengan antisipasi. Tetap dekat denganku, kata Suyi, penolakan langsung. Jimat batu giok tampak mudah disempurnakan bagi orang luar, tetapi sebenarnya, proses itu menguras energi mental yang sangat besar. Selanjutnya, slip batu giok kosong semuanya adalah batu giok roh tingkat 5, masing-masing sangat berharga. Suyi hampir tidak merasa cukup untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa memberikannya kepada Hua Xinfeng? Oh gelombang-gelombang, Hua Xinfeng tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Di masa lalu, setiap kali dia menginginkan sesuatu, yang harus dia lakukan hanyalah mengucapkan kata itu dan orang-orang di sekitarnya akan langsung mengambil kesempatan untuk memberikannya kepadanya. Temperamen pria ini pasti tidak akan membuat gadis manapun bahagia. Hua Xinfeng mengeluh pada dirinya sendiri. Sementara itu, aula besar di lantai tertinggi Transforming Mountain Tower Ship, Qin Dongsu, Gu Qingdu, Yu Changkong, klarifikasi fakta, dan Ni Xingkong berkumpul bersama untuk diskusi rahasia. Saya menerima informasi intelijen yang jelas kemarin. Meskipun banyak ahli menuju ke lautan Chaotic Spirit untuk mencari keberuntungan, hanya satu faksi yang benar-benar layak untuk ditanggapi dengan serius, kata Qin Dongsu. Wajahnya terlihat muda, tapi rambutnya sudah lama beruban. Dia membelai janggutnya sambil melanjutkan, itu adalah faksi pembudidaya sesat di bawah kepemimpinan Tong Xinghai, ketua sekte Gerbang Deadbringer. Dia mengumpulkan sekitar selusin, pahlawan gagah berani, dari jalan sesat. Aku tidak tahu mereka semua, tapi yang aku tahu termasuk Yao Tua dari Soul Blood Mountain, Sky Serpent, Water Monarch Blue Shark dari Nine Fins River, dan Old Demon Golden Course dari Gold Flame Ridge. Masing-masing lebih kejam dan lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Ambil ular langit Yao Tua, 50 tahun yang lalu,
dia mengalami kesengsaraan yang mengejutkan dan menerobos, menjadi seorang kultivator istana asal. Water Monarch Blue Shark dan Old Demon Golden Course juga terkenal. Yang pertama menguasai seni mengendalikan air, sedangkan yang terakhir mahir dalam banyak kutukan yang menakutkan dan berbahaya. Sekarang, mereka dan beberapa lainnya telah bergabung dengan gerbang Deathbringer. Kami benar-benar tidak bisa mengabaikan barisan seperti itu. Ketika mereka mendengar ini, orang lain yang hadir tampak muram. Tidak ada keraguan tentang hal itu, jika mereka melanjutkan ke reruntuhan rumah pedang dewa untuk mencari keberuntungan, kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan kumpulan setan tua ini. Selain mereka, kita harus waspada terhadap yang kerasukan. Mata Qin Dongsu berkilat. Berita tentang kemunculan reruntuhan yang tiba-tiba menyebabkan gangguan yang sangat besar. Jika saya tidak salah, kemungkinan besar yang dirasuki bersembunyi di dalam Great Qin, Wei, dan Zhou akan berpartisipasi juga. Terlepas dari kultivasi mereka, kita tidak bisa meremehkan yang dimiliki. Karena saya yakin Anda sangat sadar, kultivator dunia lain manapun yang mampu memasuki benua Azure setidaknya adalah kultivator spirit Dao. Meskipun hanya segumpal jiwa mereka yang dapat melewati penghalang spasial, mereka tidak kekurangan seni dan metode rahasia yang mereka miliki. Yang dimiliki, mereka yang hadir di pertemuan ini berdiri di puncak para pembudidaya duniawi. Istilah ini tentu saja tidak asing bagi mereka. Saudara Qin, apakah Anda memiliki daftar orang yang dicurigai kerasukan? Tanya penatua Yu Changkong dari keluarga Yu. Qin Dongsu menggelengkan kepalanya. Kelompok itu terlalu pandai menyembunyikan diri. Kecuali jika mereka mengungkapkan diri atas kemauan sendiri, mereka hampir tidak mungkin ditemukan. Ketika mereka mendengar ini, yang lain mengangguk. Hal paling menakutkan tentang Poses adalah betapa misteriusnya identitas mereka. Bahkan para kultivator seperti mereka tidak dapat mengenali yang kerasukan dengan mata telanjang dan perasaan ilahi saja. Bahkan mungkin ada yang dirasuki di atas kapal ini, kata klarifikasi kebenaran, sesepuh dari gudang kitab suci kuil Sanglin. Dia kurus dan rapuh seperti kayu bakar, dan rambut serta janggutnya seluruhnya putih. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi yang lain berubah. Saudara klarifikasi fakta, jangan bilang Anda telah menemukan sesuatu. Tanya Qin Dongsu. Saudara-saudara dari Sia besar itu sangat mencurigakan, kata klarifikasi kebenaran, ekspresinya tenang dan suaranya serak. Berdasarkan apa yang kamu katakan kepada kami, mereka membawa token perintah dari murid kedua Raja Api Delima, Lu Yun. Namun, banyak pertanyaan tentang asal-usulnya masih belum terjawab. Mata kelompok itu berkilat. Saya menduga hal yang sama. Kedatangan mereka terlalu kebetulan. Selain itu, kami tidak memiliki cara untuk memverifikasi hubungan mereka dengan Raja Api Delima, kata Gu Qingdu Gravely. Mungkin saja mereka memiliki niat buruk. Kita harus berhati-hati, untuk berjaga-jaga. Ekspresi Qin Dongsu dipenuhi dengan ketidakpastian. Setelah beberapa saat, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Itu mudah diatur. Di jalan di depan, kami tidak akan kekurangan kesempatan untuk mengujinya. Jika benar-benar ada masalah dengan latar belakangnya, kita bisa menghilangkannya. Apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa membiarkan mereka mempengaruhi operasi ini. 2 hari kemudian, di kejauhan, permukaan laut berubah menakutkan dan menakutkan. Lapisan tebal awan hitam menutupi langit, menghalangi matahari. Dari waktu ke waktu, guntur rendah bergema di seluruh awan dengan kilatan petir merah darah yang tidak wajar. Lautan bergejolak, tampaknya marah, airnya bergejolak. Bahkan udara di antara lautan dan langit sangat ganas dan kacau, gelap dan mendung. Itu sangat menindas sehingga hanya berada di sini terasa mencekik. Mencapai perairan ini berarti mereka telah mencapai pinggiran lautan roh kacau. Kecepatan penerbangan kapal Transforming Mountain Tower melambat saat mereka melanjutkan dengan hati-hati baru. Di hamparan lautan ini, terkadang ombak naik ke langit, dan dari waktu ke waktu badai angin menjulang ke udara, menyapu permukaan air. Mereka dapat dengan mudah merobek kapal seperti Transforming Mountain Tower Ship hingga hancur berkeping-keping. Suyi berdiri di dekat pagar, menatap ke kejauhan, pemandangan yang nyaris apokaliptik. Terlepas dari dirinya sendiri, sedikit cahaya serius melintas di kedalaman tatapannya. Lautan roh kacau bergolak hingga ekstrim, dan itu mewujudkan pemandangan kehancuran dan keruntuhan. Dahulu kala, bencana dahsyat pasti menimpa perairan ini, menghancurkan tatanan alam langit dan bumi. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kehancuran itu menjadi tempat kekacauan dan kehancuran yang saya lihat hari ini. Suyi bergumam pada dirinya sendiri, jubahnya berkibar tertiup angin laut. First Immortal of the Sword, Chapter 375. Lautan roh kacau, zona bahaya paling berbahaya di Great Qin. Desas-desus mengatakan bahwa banyak reruntuhan ortodoksi kuno tersembunyi di dalam bentangan laut ini. Sepanjang sejarahnya, banyak ahli perkasa berkumpul di sini untuk mencari keberuntungan. Yang paling beruntung telah memperoleh warisan kuno, melonjak menjadi terkenal dalam semalam, nama mereka menyebar ke seluruh negeri. Namun, hanya beberapa orang terpilih yang diberkati oleh takdir.
Realitas itu kejam, sebagian besar dari mereka yang datang ke sini untuk mencari keberuntungan tewas, tidak pernah kembali. Sampai hari ini, mereka yang berani menjelajah ke lautan roh kacau praktis adalah leluhur bela diri Xiantian. Mereka yang berada di bawah level itu tidak berani menggoda takdir. Mencapai titik ini berarti kita telah memasuki batas lautan roh caotik. Semakin jauh kita melanjutkan, semakin berbahaya jadinya, kata Hua Xinfeng, ekspresinya serius dan muram. Paviliun 10 arah kami telah mengumpulkan banyak informasi tentang lautan roh caotik, tetapi kami masih hanya memahami puncak gunung es. Lautan roh caotik terlalu misterius, dan penuh dengan entitas dan kekuatan aneh dan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa seperti lahan terlarang, bahkan pembudidaya origin Dao tidak berani mendekat. Melakukannya berarti kematian yang pasti. Misalnya, jauh di dalam bentangan laut ini, ada menara tulang putih yang diselimuti kabut darah. Ini seperti hantu yang berkeliaran, itu muncul di berbagai bagian lautan roh kacau, tetapi begitu Anda melihatnya, Anda harus melarikan diri secepat mungkin. Jika tidak, saat kabutnya yang tak terbatas menyelimuti Anda, mereka akan membuat Anda menjadi tulang yang layu, dan Anda akan menjadi bagian lain dari menara tulang putih. Ketika dia mendengar ini, Sui bertanya dengan penuh minat, itu menarik. Apakah ada hal lain yang aneh di sini? Tentu saja ada. Hua Xinfeng bukan anggota terkemuka dari Paviliun 10 arah tanpa alasan. Dia dengan cepat mencatat beberapa tempat aneh dan luar biasa lainnya. Sepanjang tahun-tahun sejarahnya yang tak terhitung jumlahnya, 4 bahaya besar telah ditemukan di kedalaman lautan roh caotik. Selain menara tulang putih yang diselimuti kabut merah, ada Isle of No Return, Gunung Pemakaman, dan Starlight Vessel. Tempat yang mereka sebut Isle of No Return benar-benar tandus, tanpa rumput sejengkal pun. Setiap malam, saat kegelapan turun, pulau itu menyala dengan lampu hijau menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Itu menakutkan, seperti penglihatan neraka. Berlayar dalam jarak 10 mil darinya sedang menginjak jalan yang tidak bisa kembali. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi Anda, daging dan darahmu langsung terbakar menjadi abu, sementara lampu yang tidak wajar menyerap jiwamu. Inilah mengapa mereka menyebutnya Isle of No Return. Gunung Pemakaman adalah gunung besar yang mengapung di atas lautan roh caotik. Tingginya puluhan ribu kaki dan selalu diselimuti kabut abu-abu pekat. Gunung itu adalah yang paling misterius dari 4 bahaya. Makhluk hidup apapun yang menginjaknya menghilang seolah menguap ke udara tipis, nasib mereka tidak diketahui. Sesekali, kabut abu-abu surut, mengungkapkan penampilan asli gunung itu. Mereka yang menyaksikan ini tidak melihat apa-apa selain 4 rantai hitam melilit batu hitam, masing-masing setebal naga dan mengikat mayat. Salah satu mayatnya adalah pria kurus, bersayap, berkepala 3, berlengan 6. Yang lainnya adalah makhluk yang panjangnya ribuan kaki. Bagian atasnya ditutupi sisik emas, sedangkan bagian bawahnya memiliki ekor ular. 2 lainnya adalah biksu. Salah satunya adalah seorang Buddha tanpa kepala dengan jubah berlumuran darah, sementara yang lainnya adalah seorang Taois dengan mahkota bunga yang dadanya robek. Tidak ada yang tahu siapa mereka, tetapi meskipun mayat mereka telah dirantai ke gunung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan hingga hari ini. Seorang kultivator origin Dao pernah mencoba mendekati Gunung Pemakaman. Namun, pada akhirnya, aura mengerikan dari mayat itu menghancurkan jiwanya bahkan sebelum dia menginjakkan kaki di atas batu. Gunung Pemakaman tetap menjadi misteri hingga hari ini, dan tidak ada yang berani mendekat. Adapun Starlight Vessel, itu adalah kapal hitam kecil, panjangnya hanya sekitar 30 kaki, tampaknya cocok untuk mengapung di kolam teratai. Namun, setiap kali kapal itu muncul, ia meledak dengan cahaya yang kuat, seolah-olah dipenuhi cahaya bintang. Itu mempesona, misterius, dan halus. Starlight Vessel adalah yang paling menakutkan dari semuanya. Cahaya bintang melesat ke arah siapapun yang mendekatinya, berubah menjadi garis besar pedangki. Menyikatnya saja sudah cukup untuk membunuh seorang kultivator. Tidak ada yang pernah lolos dari serangan Starlight Vessel hidup-hidup. Menara Tulang Putih, Isle of No Return, Gunung Pemakaman, dan Starlight Vessel. Setelah mendengar semua ini, bahkan Su Yi pun terkejut. Lautan roh caotik sama sekali tidak sederhana. Sayangnya, Hua Xinfeng memberikan terlalu sedikit informasi, membuatnya sulit untuk menyimpulkan asal-usul dari 4 bahaya yang menakutkan dan meresahkan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia katakan dengan pasti adalah bahwa Menara Tulang Putih hampir pasti merupakan senjata iblis, sedangkan lampu-lampu Isle of No Return yang tidak wajar kemungkinan besar terhubung dengan pembudidaya hantu. Salah satu dari 4 tubuh yang dirantai ke Gunung Pemakaman memiliki sayap, 6 lengan, dan 3 kepala. Dia hampir pasti keturunan dari ras roh bersayap perak. Makhluk yang bagian atasnya ditutupi sisik emas dan bagian bawahnya menyerupai ular sangat mungkin adalah keturunan ras roh naga banjir emas. Tentu saja, ini hanya tebakan terbaik Su Yi. Dia belum pernah melihat semua ini dengan matanya sendiri, jadi dia tidak bisa membuat penilaian yang pasti. Starlight Vessel sangat menarik baginya. Ki pedang kapal mengingatkan pada cahaya bintang.
Itu bisa jadi semacam harta karun, dan jika demikian, itu bukan harta yang sederhana. Saat mereka berbicara, Transforming Mountain Tower Ship membawa kelompok itu lebih dalam ke Laut Chaotic Spirit. Dalam perjalanan mereka melewati awan petir yang lebat, gelombang pasang yang ganas, dan segala macam fenomena yang kacau. Dari waktu ke waktu, petir berwarna darah melintas jauh di dalam awan gelap, menerangi seluruh lautan dalam cahaya merah tua yang menakutkan. Namun, ini jelas bukan pertama kalinya Qin Dongsu dan pakar top lainnya mengunjungi tempat ini. Dengan mereka memimpin, kapal dengan cekatan menghindari banyak bahaya tepat pada waktunya. 1 jam kemudian, lari, cepat dan lari. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar dari perairan yang jauh. Namun, suara itu segera berhenti tiba-tiba, lalu menghilang sama sekali. Di atas kapal menara transformasi gunung, ekspresi Qin Dongsu, Gu Qingdu, dan yang lainnya langsung serius. Semuanya merasa bingung dan tidak pasti. Jangan bilang sesuatu yang berbahaya sedang terjadi di depan. Keributan itu menarik perhatian Su Yi dan Hua Xinfeng juga. Mereka menatap ke kejauhan tetapi tidak melihat apa-apa kecuali bentangan laut yang gelap dan bergolak dan langit yang tertutup lapisan awan tebal, tetapi mereka tidak menemukan lebih jauh. Tuan muda, seperti inilah lautan roh kacau. Dari waktu ke waktu, hal-hal aneh terjadi begitu saja. Bahkan pembudidaya asal Dao memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup kecuali mereka terbiasa dengan perairan ini, bisik Hua Xinfeng. Namun, kali ini, kami bepergian dengan orang-orang tua itu, jadi aku tidak khawatir tentang semua itu. Bahkan jika kita benar-benar menghadapi bahaya, mereka akan berada di depan, menghadapinya secara langsung. Saat dia mengatakan bagian terakhir itu, dia tidak bisa menahan bibirnya untuk menyeringai. Apa itu? Su Yi tiba-tiba menyadari sesuatu di kejauhan. Sepetak cahaya hijau yang tidak wajar melayang di atas permukaan laut, seperti nyala api yang berkobar seirama dengan air. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah hamparan teratai hijau yang lebat, membentang sejauh mata memandang, seperti karpet yang menutupi lautan. Hua Xinfeng sempat tertegun. Kemudian, ekspresinya dipenuhi dengan alarm. Lentera hantu burung kolibri Yao. Praktis secara bersamaan, teriakan Qin Dongsu terpancar dari lantai atas kapal. Cepat dan tinggalkan tempat ini. Dengan cepat, suaranya tidak seperti biasanya serius. Ledakan, kapal Transforming Mountain Tower bergemuruh. Cahaya berputar di sekelilingnya, dan dia berakselerasi, seperti anak panah yang terlepas dari tali busurnya. Namun, pada saat itulah ratusan dan ribuan lampu tiba-tiba melesat keluar dari petak teratai yang jauh, menyelimuti langit saat mereka melonjak menuju kapal. Masing-masing secepat kilat, Su Yi segera menyadari bahwa bercak cahaya itu sebenarnya adalah burung kolibri yang tampak menyeramkan. Masing-masing hanya seukuran kepalan tangan manusia, dan sayap mereka hampir transparan. Saat mereka terbang, mereka membangkitkan cahaya berwarna-warni yang tidak wajar. Masing-masing memiliki wajah seperti hantu yang mengerikan dan meringis. Mata mereka merah cerah, dan tangisan melengking, seperti ratapan orang mati, keluar dari mulut bertaring mereka. Kawanan burung kolibri itu seperti badai angin warna-warni, menyapu lautan dan menutupi langit. Mereka terlalu cepat, hanya dalam beberapa saat, gerombolan mengerikan itu kurang dari 1000 kaki dari Transforming Mountain Tower Ship. Ketika dia melihat ini, Qin Dongsu berteriak, semuanya, bersiaplah untuk berperang. Gu Qingdu, mengklarifikasi fakta, Ni Xingkong, Yu Changkong, dan para pakar terkemuka lainnya menyiapkan harta mereka dan menyerang dari jauh. Gemuruh, pedang Qi, cahaya pedang, bayangan tombak, dan kapak raksasa semua jenis lampu dan harta yang berkedip melesat dengan momentum yang menakutkan, meledak langsung ke arah burung kolibri yang masuk. Dalam sekejap, sebagian besar kawanan telah dilenyapkan. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka sangat padat, begitu banyak sehingga menghalangi sinar matahari. Mereka menyerbu ke arah Transforming Mountain Treasure Ship dari segala arah. Tidak peduli berapa banyak ahli yang terbunuh, tidak ada habisnya bagi mereka. Semua rekan Daois di kapal, tolong serang sekaligus. Qin Dongsu meraung marah. Pengingat ini sama sekali tidak diperlukan, Sang Loyu, Lin Yubei, dan yang lainnya di atas kapal sudah memulai serangan mereka. Gemuruh gelombang, tirai terbuka pada pertempuran besar di perairan mendung lautan roh kacau. Su Yi meletakkan tangannya di belakang, bersandar di pagar, dan menatap ke kejauhan. Keningnya sedikit berkerut. Ada yang tidak beres tentang ini. Hua Xinfeng tertegun. Tuan muda, apakah Anda memperhatikan sesuatu? Suara mendesing. Saat itulah satu burung kolibri menembak ke arah mereka. Itu benar-benar dibebankan menembus pertahanan kapal, ke arah jendela yang Su Yi berdiri. Tubuhnya hanya seukuran kepalan tangan, tetapi bersinar dengan cahaya yang tajam, penuh warna, dan tidak wajar. Mata merah cerahnya gila karena haus darah. Su Yi mengulurkan tangan, dan tekanan tak berbentuk menyelimuti burung itu, langsung menjebaknya. Ketika Su Yi memegangnya di telapak tangannya, ia mengeluarkan jeritan yang mengerikan, tetapi tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri.
Su Yi mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya. Burung kolibri itu bergetar, lalu jatuh pingsan. Itu semudah menghancurkan semut. Ini adalah burung kolibri berwajah hantu, kata Su Yi. Mereka tidak terlalu kuat, mereka paling banyak setara dengan makhluk roh tingkat 9. Mereka bersifat eksplosif, dan mereka bepergian dalam kelompok. Namun, kecuali dalam menghadapi krisis hidup atau mati, mereka jarang menyerang tanpa alasan. Kecuali apa? Tanya Hua Xinfeng. Kecuali seseorang menggunakan seni kontrol spiritual untuk memanipulasi situasi dari bayang-bayang, kata Su Yi. Dengan dua ketukan jari, dia memukul bersih taring burung kolibri berwajah hantu, lalu menggulungnya di sekitar telapak tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, keduanya seperti bulan sabit seputih salju, dan masing-masing sangat tajam. Mereka mengandung kehadiran spiritual yang tidak wajar. Tanpa taringnya, kekuatan hidup burung kolibri berwajah hantu memudar, lalu menghilang sama sekali. Su Yi kemudian menyingkirkan taringnya. Mereka adalah materi spiritual tingkat 5. Mereka tampak remeh, tetapi kenyataannya, mereka langka dan berharga. Tuan muda, apakah Anda mengatakan bahwa ada seseorang di balik serangan ini? Baru saat itulah Hua Xinfeng mengerti, dan dia hanya bisa terkesiap. First Immortal of the Sword, Chapter 376. Bang, 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 satu burung kolibri berwajah hantu menerobos pertahanan mereka satu demi satu, membobol Transforming Mountain Tower Ship seperti kilatan petir. Segera, lambung itu penuh dengan lubang. Kemanapun Anda memandang, ada tanda-tanda kehancuran. Dari waktu ke waktu, jeritan memilukan terdengar. Ruangan tempat Su Yi dan Hua Xinfeng juga diserang. Namun, setiap kali burung kolibri berwajah hantu mendekat, Su Yi meraihnya, mencabut taringnya, dan menyimpannya untuk nanti. Dia seperti seorang pemburu yang duduk-duduk dan menunggu mangsanya datang kepadanya, dan dia menyerang dengan akurasi yang tepat. Sekitar 15 menit kemudian, Transforming Mountain Tower Ship mengalahkan penyergapan burung kolibri berwajah hantu dan terus maju. Saat mereka pergi, Su Yi melihat sosok diam-diam muncul jauh di dalam teratai hijau yang menakutkan. Itu adalah seorang pria berjubah hitam. Kulitnya putih seperti batu giok, sementara matanya berwarna biru kehijauan. Cambuk melingkar berwarna merah cerah tergantung di pinggangnya, dan dia mengangkat labu berwarna darah tinggi-tinggi. Dia sepertinya merasakan tatapan Su Yi. Dia tampak tercengang, tetapi kemudian, dia mengangkat tangannya, tersenyum, dan melambai. Seolah-olah dia melihat seorang teman lama. Kemudian, pria berjubah hitam itu menghilang secara diam-diam. Satu lagi dari yang kerasukan. Tatapan Su Yi dalam dan jauh saat dia mengingat penampilan pria itu. Tuan muda, apa yang kamu lihat? Tanya Hua Xinfeng. Seseorang yang sembrono dan cukup bodoh untuk memprovokasi saya, kata Su Yi dengan tenang. Dia sebaiknya berdoa agar aku tidak pernah menangkapnya. Dia kemudian berbalik menghadap Hua Xinfeng dan menggambarkan penampilan sosok berjubah itu. Apakah kamu mungkin mengenal orang ini? Hua Xinfeng menggelengkan kepalanya. Jika dia dirasuki, akan sulit ditebak identitasnya. Tidak ada yang menyembunyikan keberadaan dan asal-usulnya serta yang dimiliki. Misalnya Pangeran ke-6 Qin Besar, Qin Fu, atau pemimpin sekte pedang naga tersembunyi, Ni Xingkong. Jika Anda tidak memberitahu kami, saya tidak akan pernah berani membayangkan bahwa mereka telah dirasuki. Su Yi tidak memikirkan masalah itu lebih jauh. Serangan burung kolibri berwajah hantu sebenarnya adalah hal yang baik baginya, karena dia dengan mudah mengumpulkan lebih dari 60 taring burung kakatua. Ini tidak berbeda dengan mengambil banyak materi spiritual tingkat 5 secara gratis. Setelah pertempuran ini, Transforming Mountain Tower Ship rusak parah, dan berlubang. Setelah itu, mereka menghitung jumlah orang dan menemukan bahwa 9 leluhur bela diri Xiantian di atas kapal telah terbunuh. Gu Qingdu adalah orang yang menavigasi, dan kekalahan ini membuat hatinya sakit. Ekspresinya gelap dan tidak sedap dipandang. Qin Dongsu dan para ahli lainnya juga tampak tidak senang. Mereka baru saja mencapai lautan roh kacau, namun mereka sudah mengalami kemalangan yang begitu besar. Wajar jika ini akan merusak suasana hati mereka. Namun, sisa perjalanan mereka terbukti lancar. Meskipun mereka menghadapi banyak potensi bencana, mereka berhasil menghindarinya tepat pada waktunya. 4 jam kemudian, tangisan samar terdengar dari kejauhan, bergema di udara, seperti bayi yang menangis, namun entah bagaimana menakutkan. Di sini, Qin Dongsu berdiri di samping pagar, matanya berkilat penuh antisipasi. Gu Qingdu, mengklarifikasi fakta, dan pakar top lainnya berdiri di sampingnya. Mereka semua melihat ke kejauhan, keterkejutan yang tak tertahankan di wajah mereka. Di kejauhan, mereka melihat cahaya ilahi melayang di udara, seperti air terjun yang bersinar dan berkabut yang membentang lebih dari puluhan ribu kaki. Cahaya hanya menekankan atmosfer yang tampak suci di daerah itu. Sebuah bangunan yang mengingatkan pada istana celestial melayang di langit. Itu sangat luas, sepertinya tidak terbatas, dan seluruhnya diukir dari bahan seperti emas dewa atau batu giok abadi. Itu memancarkan busur cahaya yang tak terhitung jumlahnya.
Bahkan dari kejauhan, itu tampak seperti tempat tinggal para dewa atau makhluk abadi. Tuan muda, lihat, itulah kekuatan manifestasi dari reruntuhan rumah pedang dewa. Itu sudah melayang di sana selama berhari-hari sekarang, menarik perhatian para pembudidaya di seluruh dunia, kata Hua Xinfeng, matanya bersinar dengan semangat. Sekali melihat fenomena yang muncul di sekitarnya, dan jelas bahwa keberuntungan luar biasa menunggu di dalam reruntuhan. Su Yi menatap tajam ke kejauhan sejenak, lalu berkata, ini memang tempat yang memiliki peluang besar, tetapi juga merupakan tanah yang sangat berbahaya. Saat kita masuk ke dalam, jangan mengingini harta apapun yang mungkin kita temui tanpa terlebih dahulu memahami rahasianya dengan jelas. Tidak akan terlambat untuk bertindak setelah kita memahami situasinya dengan jelas. Di matanya, cahaya suci, itu tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya, yang begitu luas, menjulang ke kubah surga. Hua Xinfeng mengangguk. Dalam hati, dia merasa agak tegang. Lagi pula, mereka memiliki terlalu banyak persaingan, dan mereka pasti menghadapi banyak bahaya yang tidak terduga. Tiba-tiba, suara marah Qin Dongsu terdengar. Sialan, seseorang telah mengalahkan kita habis-habisan. Mereka telah pergi ke reruntuhan di depan kita. Kerumunan mengikuti pandangannya dan melihat bahwa pintu setinggi 200 kaki ke struktur seperti istana langit yang mengambang sudah terbuka. Cahaya berkabut terpancar dari dalam ambang pintu, menutupi pemandangan di dalamnya. Bukankah kita menyimpulkan bahwa kekuatan yang menyegel pintu masuk ke reruntuhan tidak akan bubar selama 3 hari lagi? Gu Qingdu mengerutkan alisnya. Seseorang pasti telah merusak segelnya lebih awal, kata Yu Changkong, ekspresinya gelap. Hanya dengan berpikir bahwa seseorang telah mengalahkan mereka di sini dan mungkin merebut keberuntungan di dalamnya membuat mereka marah. Semuanya, kalian tidak perlu panik. Reruntuhan seperti ini berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Hanya karena seseorang masuk ke dalam, bukan berarti mereka segera menemukan keberuntungan di dalamnya, kata Qin Dongsu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan serius, selain itu, bahkan jika seseorang mendapatkan kekayaan di dalam reruntuhan ini, selama kita menyerang bersama, kita dapat merebutnya kembali. Ayolah, ayo masuk. Dengan itu, dia memimpin jalan masuk. Berbagai ahli di atas kapal Transforming Mountain Tower melonjak mengejarnya dan menuju istana langit yang melayang. Prosesi akbar ini menghilang sama sekali setelah melewati gerbang istana. Meskipun tidak ada yang menyadarinya, sebelum melewati gerbang, Su Yi berhenti sejenak untuk melirik ke perairan yang jauh sebelum mengalihkan pandangannya dan melanjutkan melewati pintu. Ribuan kaki di bawah permukaan air, seorang pemuda tampan berjubah Taois aprikot tampak terkejut. Siapa pria itu? Bukankah perasaan ketuhanannya agak terlalu menakutkan? Jika Ge Changling hadir, dia akan mengenalinya sekilas. Pemuda ini tidak lain adalah muridnya, Ge Qian. Apa yang Anda takutkan? Mereka telah memasuki reruntuhan rumah pedang dewa itu. Itu membuat mereka tidak berbeda dengan seikat kucai bawang putih yang hanya memohon untuk dipanen, kata suara tua yang santai dari dalam jiwa Ge Qian. Orang tua, apakah kamu yakin seseorang telah mengatur jebakan maut di dalam rumah pedang dewa? Tanya Ge Qian, tampak tidak yakin. Itu mungkin jebakan maut, tapi masih ada kesempatan. Seseorang berencana membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mereka ingin merebut keberuntungan di dalam dan memanen semua kucai yang datang ke sini dengan harapan mendapatkannya, kata suara tua itu, terdengar agak serius. Sebaiknya kita tidak terlibat. Ge Qian mencibir. Dulu, bukankah kamu yang mendesakku untuk mengambil lebih banyak risiko? Anda bahkan bersumpah bahwa tidak ada apapun di benua Azure yang dapat mengancam Anda. Nada suaranya penuh dengan ejekan. Suara tua itu langsung kehilangan kesabaran, seolah rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Dia berkata dengan kejam, kamu tidak mengerti apa-apa, bajingan kecil. Kami tiba di sini beberapa hari yang lalu, dan sejak itu, kami telah melihat setidaknya 3 dimiliki, serta beberapa pembudidaya sesat realem istana asal. Bahkan yang terlemah dari kelompok itu ada di alam penghindaran butir. Kamu masih hanya leluhur bela diri Xiantian. Bagaimana Anda layak menguji diri Anda sendiri terhadap mereka? Dia berhenti, lalu menghela nafas. Saya pernah menjadi ahli perkasa yang bahkan menghina bintang-bintang. Pakar Imperial Realm harus menundukkan kepala di hadapanku. Tidak ada yang berani tidak menghormati saya. Siapa yang mengira aku akan tenggelam begitu rendah? Tidak ada yang tersisa dariku selain gumpalan jiwa jika tidak haf. Menghancurkan semut-semut itu tidak lebih sulit daripada membalikkan tanganku. Cukup, bentak Ge Qian. Kapan kamu akan belajar berhenti menyombongkan diri seperti itu? Jika Anda melakukannya, saya akan berpikir lebih baik tentang Anda. Ia lalu mengernyitkan dahi. Yang aneh adalah masih belum ada tanda-tanda keberadaan Su Yi. Ini adalah kesempatan yang sangat besar. Jangan bilang dia tidak tertarik. Saat Ge Qian mengangkat Su Yi, suara tua itu langsung serius. Mungkin dia sudah ada di sini dan kita gagal menemukannya. Menurutmu, tapi saya benar-benar ingin melihat sikapnya sendiri, kata Ge Qian dengan penuh kerinduan. Belum lama ini, dia kembali dari Laut Hitam ke utara Zhou Agung dan segera mendengar seluruh daftar pencapaian mengejutkan Su Yi.
Hanya mendengarkan membuatnya berkeringat dingin. Dia hanya pergi sebentar, namun Suyi telah tumbuh begitu kuat sehingga dia bisa membunuh Dewa Bumi semudah jika mereka adalah anjing atau ayam. Ini membuat Gekian tercengang, tetapi lebih dari itu, dia merayakan keputusan awalnya untuk tidak membuat masalah bagi Suyi. Jika dia melakukannya, dia akan menjadi orang yang bermasalah. Kau ingin melawannya, meskipun Anda berdua leluhur bela diri Xiantian, dan meskipun Anda mengolah sutra esensi sejati Xuanwu yang saya ajarkan kepada Anda, dan meskipun akumulasi dan kecakapan tempur Anda juga cukup untuk melintasi batas kultivasi dan membunuh penggarap penghindaran gandum biasa, apakah Anda akan menghadapi Suyi? Sebelum suara tua itu selesai, Gekian memotongnya. Aku hanya ingin melihatnya sendiri. Melihat dari kejauhan saja sudah cukup. Siapa bilang aku ingin melawannya? Aku masih ingin hidup lebih lama lagi, tahu. Suara tua itu terdiam, lalu meludah, pengecut. Dia terdengar kecewa, seolah-olah pahit dari besi tidak bisa menjadi baja. Gekian tidak memikirkannya. Tiba-tiba, pemilik suara tua itu merasakan sesuatu, dan dia berteriak, cepat. Edarkan mantra penyegel aura Xuanwu. Hati Gekian bergetar. Nalurinya, yang ditempa selama bertahun-tahun dengan sangat hati-hati, membuatnya segera menanggapi peringatan suara itu. Dia mengedarkan seni rahasianya, sepenuhnya menarik setiap jejak terakhir dari auranya. Seluruh kekuatan hidupnya sepertinya menghilang, seolah-olah dia hanyalah batu dingin di dasar laut. Suara mendesing. Praktis secara bersamaan, perasaan ilahi yang menakutkan menyapu perairan di sekitarnya, seperti tatapan tajam dewa. Itu disertai dengan aura yang begitu kuat sehingga mencekik. Rambut Gekian berdiri tegak. Sementara itu, seekor kera putih berdiri di permukaan air. Tingginya ratusan kaki, seperti bukit. Mata kera raksasa itu jernih dan tenang, seperti kolam yang jernih. Lengannya disilangkan, dan membawa tombak emas. Ada sajadah lebar di bahu kirinya, tempat seorang wanita berjubah putih bersih duduk dengan lesu. Dia berpakaian seperti laki-laki, dengan bibir merah dan gigi seputih mutiara. Dia memegang kipas bulu seputih salju di tangan kanannya, yang dia lambaikan dengan lembut, terlihat santai dan santai. Seolah-olah dia ada di sini untuk berlibur. Dia menatap reruntuhan yang jauh dari rumah pedang dewa untuk beberapa saat, lalu tertawa. Chongyang, ayo kita lihat Isle of No Return. Kita bisa kembali ke sini nanti. Kera putih pegunungan dengan lembut memiringkan kepalanya dan berkata dengan hormat, ya Tuan. First Immortal of the Sword, Chapter 377. Ketika wanita dan kera raksasa itu pergi, indera ilahi yang menakutkan yang menutupi seluruh hamparan lautan akhirnya lenyap. Gekian berbaring di dasar lautan, tegang sekali. Ketika dia merasakan mereka pergi, dia merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Saat itulah suara serak dan tua bergema di dalam jiwanya. Saya tidak akan pernah menduga bahwa seorang kultivator spirit Dao telah datang ke lautan roh caotik. Gekian menggosok pipinya yang kaku dan bergumam, mengapa dunia ini terus semakin menakutkan. Bagaimana kalau kita tinggalkan lautan caotik spirit sekarang? Suara tua itu meraung marah, saya belum pernah melihat seseorang yang begitu pengecut selama bertahun-tahun hidup saya. Jika Anda berani pergi, saya bersumpah tidak akan pernah berbagi pengetahuan dan pengalaman saya dengan Anda lagi. Gekian tercengang, tapi kemudian, dia menghela nafas dengan putus asa. Aku hanya mengatakan, dia sudah mulai merencanakan bagaimana bertahan hidup di tempat seperti lautan roh kacau, di mana bahaya mengintai di setiap sudut. Sementara itu, di dalam reruntuhan rumah pedang dewa, mereka melewati baris demi baris istana luas yang tersebar dengan jarak yang tidak teratur. Itu seperti labirin raksasa, dan kemanapun mereka memandang, mereka melihat sisa-sisa formasi kuno. Sebuah penghalang cahaya menutupi langit, dan itu akan meledakkan dan menghancurkan siapa saja yang mendekatinya. Itu sangat kuat sehingga bahkan pembudidaya origin Dao tidak dapat memblokirnya. Ini berarti mereka sama sekali tidak bisa terbang ke sini. Qin Dongsu memegang peta rahasia, dan dia memimpin kelompok itu melewati gedung-gedung. Mengejutkan, semuanya berjalan sangat lancar. Namun yang membuat mereka cemas, meskipun mereka menjumpai banyak tempat yang pernah menyembunyikan keberuntungan, tanpa kecuali, semuanya benar-benar kosong. Jelas bahwa seseorang telah mengalahkan mereka sampai habis. Kakak Qin, dari mana kamu mendapatkan peta rahasiamu? Jangan beritahu saya bahwa siapapun yang pergi di depan kita memiliki yang seperti itu. Gu Qingdu mau tidak mau bertanya. Kita sudah sampai sejauh ini, jadi aku tidak akan merahasiakannya darimu. Saya menerima peta rahasia saya dari Saudarani. Saudarani, bagaimana Anda melihat masalah ini? Saat dia berbicara, Qin Dongsu melirik kepala sekte pedang naga tersembunyi. Semua orang tampak tertegun. Mereka juga memandang Ni Singkong. Ni Singkong hanya berkata dengan tenang, saya menerima peta dari teman baik saya. Saya tidak tahu apakah dia memberikan peta serupa kepada orang lain. Mereka semua mengerutkan alis mereka. Sesuatu tampak mencurigakan tentang semua ini. Kakak Ni, bolehkah aku bertanya siapa temanmu? Gu Qingdu bertanya dengan muram, matanya berkilat seperti kilat.
Ni Singkong menggelengkan kepalanya. Itu tidak penting. Yang penting adalah, karena saya yakin Anda semua sudah melihatnya, kami tidak mungkin berhasil sampai di sini dengan lancar tanpa peta untuk memandu kami. Tak satu pun dari mereka bisa menyangkalnya. Di rumah pedang dewa, bahaya mengintai di setiap sudut. Ada jejak formasi kuno di semua tempat. Tanpa peta untuk memandu mereka, kemungkinan besar mereka akan mengalami bahaya tak terduga berkali-kali. Ayo, mari kita lanjutkan. Setelah hening sejenak, Qin Dongsu memimpin kelompok itu lebih jauh. Su Yi dan Hua Xinfeng melakukan perjalanan di ujung belakang prosesi. Ketika Su Yi melihat ini, dia mentransmisikan, ada sesuatu yang mencurigakan tentang yang dimiliki Ni Singkong. Kemungkinan besar dia agen ganda. Saya curiga peta itu adalah umpan untuk memikat Qin Dongsu dan sekutunya ke sini. Mata indah Hua Xinfeng diam-diam berubah muram. Apakah itu berarti reruntuhan rumah pedang dewa adalah jebakan sejak awal? Itu mungkin, tapi kekayaan yang tersembunyi di sini kemungkinan besar nyata. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan gangguan sebesar itu, kata Su Yi. Tuan muda, apakah menurut Anda Ni Singkong mengejar hal yang sama dengan kita? Dia menginginkan kekayaan di dalam reruntuhan dan mengalahkan orang-orang tua itu. Alis Hua Xinfeng berkerut. Su Yi berkata dengan tenang, itu tergantung dengan siapa Ni Singkong bekerja, dan apakah mereka mampu atau tidak. Segera, kelompok itu tiba di hamparan bangunan. Sialan, seseorang jelas baru saja memetik semua obat ilahi yang tumbuh di kolam roh ini. Sebuah istana kuno yang menjulang tinggi berdiri di sini, tanah ritual Tao setinggi 1000 kaki di tengahnya. Ada kolam setinggi 30 kaki di sampingnya. Kolam itu sudah lama mengering, hanya menyisakan lumpur hitam. Yu Changkong mengulurkan tangan dan memetik beberapa batang yang tumbuh di lumpur. Jejak spiritualitas yang mengejutkan masih tertinggal di sekitar mereka. Ini jelas merupakan obat suci yang sangat berharga, namun seseorang telah kabur dengannya. Kesadaran ini membuat ekspresi Yu Changkong agak tidak sedap dipandang. Mereka telah berusaha keras untuk mencapai reruntuhan rumah pedang dewa, tetapi seseorang telah mengalahkan mereka untuk semua harta dan keberuntungan yang mereka temukan di sepanjang jalan, hampir tanpa kecuali. Perasaan ini sama sekali tidak menyenangkan. Qin Dongsu menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan, cari bangunan terdekat. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu yang mereka lewatkan. Rombongan segera bubar dan mulai bekerja. Su Yi mencengkeram jimat pendeteksi roh. Saat dia mengaktifkannya, itu mengguncang dan memancarkan fluktuasi energi yang halus dan mendalam. Cara ini, Su Yi merasakan fluktuasi dan membawa Hua Xinfeng ke sebuah istana di sudut barat daya. Dia memegang jimat itu di telapak tangannya sejak mereka memasuki reruntuhan, dan dia mencoba merasakan harta karun dengan jimat itu beberapa kali. Setiap kali, dia datang kosong. Sekarang, akhirnya, jimat itu bereaksi terhadap sesuatu. Ketika Su Yi dan Hua Xinfeng memasuki istana di sudut barat daya, mereka melihat Sang Loyu dan Lin Yubei sudah ada di dalam. Mereka berdua berdiri di depan meja yang dipenuhi gulungan, membacanya satu persatu sebelum melemparkannya ke lantai. Namun, yang membuat mereka mengerutkan alis adalah bahwa semua gulungan itu hanyalah gambar burung, bunga, serangga, ikan, pemandangan, dan benda langit. Mereka tampak sangat biasa, tidak ada yang perlu diperhatikan. Pada saat Su Yi dan Hua Xinfeng masuk, Sang Loyu dan Lin Yubei sudah membaca hampir setiap gulungan terakhir. Tanah ditutupi dengan mereka. Ketika dia melihat Su Yi dan Hua Xinfeng masuk, alis Sang Loyu berkerut, dan matanya berkilat dingin. Dia kemudian berbalik dan pergi. Lin Yubei, bagaimanapun, tersenyum tipis. Tidak ada yang perlu diperhatikan di sini, tapi tolong, bantu dirimu sendiri. Saat dia berbicara, dia juga berbalik dan pergi. Bukankah kedua musuh itu sebelumnya? Tanya Hua Xinfeng, sedikit terkejut. Mengapa mengkhawatirkan dirimu sendiri dengan itu? Su Yi menggelengkan kepalanya, lalu mengalihkan pandangannya ke gulungan yang tersebar di lantai. Beberapa saat kemudian, lengkungan samar muncul di bibirnya. Rumah pedang dewa tidak diragukan lagi adalah sekte pembudidaya Yao. Kalau tidak, mereka tidak mungkin menguasai seni rahasia kuno dari jalur Yao, taktik pengalihan langit berbintang kecil. Taktik pengalihan langit berbintang kecil. Hua Xinfeng bingung. Dia kemudian menyaksikan Su Yi menyapu lengan bajunya, mengumpulkan gulungan yang berserakan. Totalnya ada 36. Dia kemudian berjalan ke meja dan melihat 36 garis yang saling bersilangan terukir di seluruh permukaannya. Dia menjentikkan jarinya, dan gumpalan api mendarat di atas meja. Suara mendesing. Cahaya api melonjak, dan garis-garis yang menutupi meja menjadi hidup tanpa suara. Garis besar totem misterius melayang ke udara, seperti 36 bintang yang berputar secara siklis. Mata Hua Xinfeng berbinar. Dia kemudian menyaksikan Su Yi mengangkat tangannya, dan 36 gulungan terbentang di udara, satu demi satu, dan menyerbu ke arah totem mengambang misterius. Adegan yang sulit dipercaya mengikuti. Ketika setiap gulungan melakukan kontak dengan totem misterius, mereka tiba-tiba kabur menjadi seberkas cahaya dao dan bergabung menjadi salah satu dari 36 bintang totem.
36 lukisan itu sangat cocok dengan 36 bintang. Bas, ketika semua gulungan telah menghilang, totem misterius itu memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan, yang tiba-tiba memadat menjadi slip giok emas. Hati Hua Xin-Feng bergetar tanpa sadar. Ini tidak berbeda dengan mengubah sampah menjadi harta karun. Jika dia tidak melihat ini sendiri, dia takut dia akan menganggap gulungan itu adalah lukisan biasa dan mengabaikannya, seperti Sang Loyu dan Lin Yubei. Su Yi memegang slip giok emas dan memasukkan indera ilahi ke dalamnya. Di dalam, dia melihat teknik kultivasi jiwa yang disebut Star Origin Divine Tempering Art. Itu sebenarnya sangat luar biasa, mantra jiwa rahasia kuno sejati. Namun, Su Yi agak kecewa. Bagaimana mungkin dia kekurangan metode kultivasi? Dari sudut pandangnya, bahkan jika slip itu hanya mencatat informasi mengenai rumah pedang dewa, itu akan jauh lebih berguna daripada teknik kultivasi jiwa seperti ini. Tuan muda, apa yang tercatat di dalamnya? Tanya Hua Xin-Feng dengan rasa ingin tahu. Su Yi baru saja akan memberikan slip gioknya ketika dia mendengar suara dari luar pintu masuk. Hahaha, Brother Zhou, terima kasih banyak telah membantu Nona Loyu dan saya dalam membedakan sifat sebenarnya dari keberuntungan ini. Lin Yubei dan Sang Loyu masuk bersama. Lin Yubei tampak terkejut, tetapi sangat senang. Sang Loyu, bagaimanapun, tampak agak bingung. Dia tidak akan menduga bahwa Su Yi bisa mengungkap keberuntungan tersembunyi ruangan itu tanpa petunjuk kecuali setumpuk lukisan gulungan biasa. Saudara Zhou, tolong kembalikan slip giok emas itu kepada kami, kata Lin Yubei sambil tersenyum. Saat kita kembali ke Great Qin, aku pasti akan mengajakmu minum sebagai gantinya. Oh, kata Su Yi. Hua Xin-Feng mau tak mau menganggapnya lucu. Lin Yubei, kamu adalah pemimpin yang terhormat dan terhormat dari Red Lotus Sword Manor, legenda generasi muda Great Qin. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan sesuatu yang tidak tahu malu? Senyum Lin Yubei memudar, dan dia mengerutkan alisnya. Nona Loyu dan akulah yang menemukan tempat itu, dan kami juga menyelidiki lukisan gulungan itu. Hanya saja kami tidak menemukan misteri di dalamnya, itu saja. Hua Xin-Feng tampak sangat marah. Bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa Lin Yubei sedang mencoba merebut keberuntungan mereka. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Qin Dongsu, Gu Qingdu, mengklarifikasi fakta, dan para ahli lainnya berjalan mendekat. Ketika mereka melihat giok emas tergelincir di tangan Su Yi, mata mereka berbinar karena terkejut. Ini adalah keberuntungan pertama yang mereka temui sejak memasuki rumah pedang dewa. Siapa yang mengira itu adalah Zhou Yi, pemuda dari Xia besar, yang menemukannya? Apa yang sedang terjadi? Tanya Qin Dongsu. Ekspresi Lin Yubei berubah, dan dia menceritakan semua yang baru saja terjadi. Membaca yang tersirat, dia mengatakan bahwa dia dan Sang Loyu adalah orang pertama yang menemukan keberuntungan ini dan bahwa itu benar jika itu jatuh ke tangan mereka. Para ahli semuanya adalah rubah tua yang licik. Bagaimana mereka bisa melewatkan Lin Yubei yang memutarbalikkan kata-kata dan menyatakan omong kosong? Saat itulah Sang Loyu berkata dengan suara yang jelas, Senior, Lin Yubei dan saya telah memutuskan untuk menawarkan keberuntungan ini kepada kelompok untuk kita semua renungkan. Ketika mereka mendengar ini, Qin Dongsu dan kawan-kawan langsung tergoda. First Immortal of the Sword, Chapter 378. Ekspresi Hua Xin-Feng menjadi gelap. Itu menghancurkan Sang Loyu. Dia benar-benar tahu bagaimana bermurah hati dengan biaya orang lain. Su Yi hanya berdiri di sana dari awal hingga akhir, tenang dan tenang saat dia menyaksikan permainan ini. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Sang Loyu, dia tidak bisa menahan tawa. Dan bagaimana menurutmu, teman muda Zhou? Qin Dongsu melirik Su Yi. Yang lain mengikuti, satu demi satu. Tekanan tak berbentuk membebani Su Yi. Ketika mereka melihat ini, mata Lin Yubei dan Sang Loyu berbinar dengan Schadenfreude. Itu hanya teknik kultivasi jiwa rahasia. Kamu bisa memilikinya, kata Su Yi. Dia dengan santai melemparkan slip giok emas ke Sang Loyu, seolah-olah itu adalah sampah. Namun, dorongan untuk membunuh menggenang jauh di dalam hatinya. Ketika Su Xuanjun melakukan urusannya, dia selalu mengikuti prinsip tertentu, jika saya menawarkannya kepada Anda, Anda dipersilakan. Jika tidak, jangan berpikir untuk mencurinya. Ini benar bahkan jika objek yang dimaksud hanyalah tulang yang hanya cocok untuk memberi makan seekor anjing. Ini membuat kelompok itu sedikit terkejut, seolah-olah mereka tidak menyangka pemuda dari Xia Agung ini begitu sadar akan situasinya. Sesaat kemudian, orang banyak tersenyum. Tidak buruk sama sekali. Teman muda, kami sangat mengagumi kemurahan hati dan karakter mulia Anda, kata Qin Dongsu dengan anggukan puas. Ekspresi para ahli terkemuka lainnya juga melunak. Hanya Sang Loyu yang merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Terutama ketika tatapan Su Yi yang tenang dan dalam tertuju padanya. Seolah-olah dia sedang melihat mayat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda emosi apapun. Orang ini pasti sangat membenciku sekarang, pikir Sang Loyu. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dengan acuh dan tidak memikirkan masalah itu lebih lanjut. Dia hanya satu orang dari Great Xia.
Jika saya menyinggung perasaannya, saya menyinggung perasaannya. Itu tidak perlu dikhawatirkan. Tak lama kemudian, kelompok itu meninggalkan daerah ini dan melanjutkan lebih dalam ke reruntuhan rumah pedang dewa. Dari waktu ke waktu, mereka mendengar Qin Dongsu dan yang lainnya terkesiap. Mereka baru saja selesai membaca Star Origin Divine Tempering Art yang terkandung di dalam slip giok emas, dan mereka menyadari bahwa ini adalah teknik kultivasi jiwa. Itu langka, dan masing-masing seperti harta karun tertinggi. Seluruh kelompok menyala dengan gembira. Bahkan Lin Yubei dan Sang Loyu cukup senang. Saat Suyi menyaksikan permainan ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Itu hanya teknik kultivasi jiwa, namun itu membuat mereka sebahagia ini. Mereka seperti sekelompok pengemis yang belum pernah melihat dunia. Tuan muda, Anda benar-benar tidak marah. Hua Xinfeng mengirim. Dia telah mengawasi ekspresi Suyi selama ini, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau ketidaksenangan. Tidak ada gunanya marah, kata Suyi begitu saja. Tidak, dia tidak marah, tapi dia merasakan dorongan untuk membunuh seseorang, dan sangat intens pada saat itu. Itu keren. Setelah kami menemukan keberuntungan kami dapat menangani kabut tua itu, dan cewek Sang Loyu itu juga. Aku ingin merebusnya hidup-hidup. Ketika dia membicarakan Sang Loyu, Hua Xinfeng menggertakkan giginya dengan marah. 2 hari yang lalu, saat jamuan makan di Celestial Waters Villa, wanita ini bersekutu dengan Qin Dongsu meskipun menjadi anggota sekte pedang Donghua. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengesampingkan semua kepura-puraan ramah dengan sesepuh sektenya sendiri, Cloudstone Venerate. Setelah itu, ketika Qin Dongsu dan yang lainnya ingin menguji kekuatan Suyi, dia cukup bodoh untuk secara sukarela melawannya. Jika Qin Fu tidak menghalangi, Suyi kemungkinan besar sudah mengalahkannya dengan konyol. Sekarang, wanita ini bahkan lebih dari batas. Dia baru saja menawarkan keberuntungan yang diperoleh Suyi kepada Qin Dongsu dan yang lainnya, seolah-olah itu miliknya. Bagaimana bisa Hua Xinfeng tidak membencinya setelah semua itu? Ketika seekor anak burung yang belum tumbuh bulu tiba-tiba memperoleh kekuatan elang, mudah baginya untuk mendapatkan kepala bengkak dan berpikir itu adalah sesuatu yang istimewa, kata Suyi begitu saja. Ambil Sang Loyu. Dia memenangkan persetujuan Celestial Sisi Sword. Ini tidak hanya memberinya kekuatan, itu juga membuatnya marah dengan kesombongan. Hua Xinfeng setuju sepenuhnya. Kesadaran diri adalah hal yang luar biasa. Tiba-tiba, Qin Dongsu dan yang lainnya berhenti di jalur mereka dan menatap ke kejauhan, dengan mata terbelalak karena terkejut. Itu adalah tempat yang terlihat seperti arena pertarungan. Itu sangat luas, dengan permukaan yang sangat halus, berfungsi sebagai cermin. 10 atau lebih mayat tergeletak di tanah. Mereka termasuk pria dan wanita, serta campuran usia. Namun, semuanya telah mati secara brutal, dan mayat mereka masih berdarah. Hati kelompok itu mengepal, dan semuanya langsung waspada. Mereka datang ke sini mengikuti peta rahasia, dan mereka belum menemui bahaya apapun. Itu sangat tidak biasa untuk memulai. Sekarang, melihat mayat-mayat itu terbaring di sana, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Lihat, itu adalah pemimpin dari Purple Wind Sword Manor, Liu Mohen. Gu Qinggu tersentak dan menunjuk ke salah satu mayat dengan tak percaya. Itu milik seorang pria paruh baya berbaju hitam. Ada lubang berdarah di dahinya, dan dadanya robek, pemandangan yang menakutkan. Yang lain tampak bereaksi. Liu Mohen adalah seorang pembudidaya Grain Avoidance tahap menengah yang sudah lama terkenal. Dia adalah sosok kelas 1 dalam dunia kultivasi Gridkin. Namun sekarang, dia hanyalah mayat yang tergeletak di tanah. Astaga, bukankah itu pemimpin dari Eight Extremities Sword Manor, Mo Hansi? Dan Luotu, pembudidaya Grain Avoidance dari Gunung Cloud Cliff. Dan itu adalah kultivator nakal dari Red Crow Ridge, Tai Mochu. Namun teriakan kaget lainnya terdengar. Ketika teman-temannya menoleh, mereka melihat Yu Changkong, matanya membelalak kaget. Yang lain saling memandang, ekspresi mereka muram. Setiap mayat terakhir pernah menjadi kultivator terkenal dari Gridkin, seseorang yang bisa mengguncang seluruh wilayah dengan hentakan kaki mereka. Mereka semua adalah dewa bumi, ahli seni bela diri duniawi hanya bisa menatap dari jauh. Namun sekarang, mereka semua terbaring mati di lantai, dan mereka jelas mati dengan mengerikan. Apa yang terjadi pada mereka? Tanya Qin Dongsu. Mengklarifikasi fakta mengatupkan kedua telapak tangannya. Tidak ada jejak pertempuran di sini, dan harta karun mayat telah dicuri. Kecuali biksu yang rendah hati ini salah menebak, seseorang membunuh mereka, lalu membuang mayatnya di sini. Mereka tidak menyadarinya sampai klarifikasi fakta menunjukkannya, tetapi memang benar, tidak ada tanda-tanda pertempuran. Selain itu, tidak ada orang mati yang memiliki harta karun pada mereka. Memang, seseorang telah membunuh mereka dan membuang mayatnya. Jangan bilang ini adalah karya pemimpin sekte Tong Xinghai dari gerbang Deathbringer dan sekutu sesatnya. Ekspresi Qin Dongsu dipenuhi dengan ketidakpastian. Tubuhnya masih hangat, itu jelas belum lama sejak mereka meninggal. Jika saya tidak salah,
kemungkinan besar kita akan menghadapi bencana serupa di jalan di depan, kata klarifikasi fakta dengan lembut. Saat dia berbicara, dia menatap lebih dalam ke reruntuhan. Semuanya, tolong lihat, di sana, di kejauhan, ada cahaya ilahi yang terbit. Itu adalah pancaran harta karun. Suara mendesing, semua orang menoleh, dan memang, itu seperti yang dia katakan. Di kejauhan, cahaya warna-warni beredar. Ini adalah pancaran harta karun yang mempesona dan hampir nyata, seperti manifestasi suci. Samar-samar mereka bisa melihat sebuah istana yang luas dan megah, terbuat dari apa yang tampak seperti emas abadi. Itu memancarkan puluhan ribu sinar cahaya berkabut. Keberuntungan yang tersembunyi di dalam rumah pedang dewa harus ada di sana. Tidak ada keraguan tentang itu. Mata Lin Yubei berkilat, tapi pasti ada kesengsaraan yang menakutkan dan mematikan di sana juga, kata klarifikasi kebenaran dengan muram, menunjuk ke mayat. Jika kita masuk, kemungkinan besar kita akan menghadapi bahaya yang sama seperti yang mereka alami. Kelompok itu tiba-tiba tidak pasti. Mereka semua agak ragu-ragu. Ketika dia melihat ini, Su Yi tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Bagaimana Anda bisa mendapatkan keberuntungan besar tanpa menemui bahaya? Apakah mereka berharap itu hanya akan jatuh ke pangkuan mereka? Lalu menurutmu apakah kita harus melanjutkan? Qin Dongsu melihat ke arah klarifikasi fakta. Tidak ada salahnya melihat-lihat, kata klarifikasi fakta setelah hening sejenak. Tapi di jalan di depan, setiap orang sebaiknya bersiap untuk perjuangan hidup atau mati. Apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh berpuas diri. Saat kita menghadapi ancaman mematikan, kita harus segera mundur, tanpa keengganan sedikit pun. Kelangsungan hidup lebih penting daripada nasib baik. Semua orang mengangguk, dan mereka semua mengeluarkan harta mereka. Aura mereka melonjak di sekitar mereka saat mereka mempersiapkan diri untuk berperang. Hua Xinfeng merasa seolah sedang bermimpi, setiap harta peninggalan orang-orang tua itu adalah harta karun asal atau harta karun roh. Semuanya berharga, dan masing-masing memiliki kehalusan dan kekuatannya sendiri. Dia diam-diam menelan, lalu mengirim Su Yi transmisi cepat. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Su Yi tidak terlalu berkedip. Dia baru saja menyelipkan Hua Xinfeng jimat pengganti. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Kemungkinan besar ada jebakan kematian yang ditempatkan dengan sangat indah menunggu kita di rumah pedang dewa. Saat kita mengisi cahaya di depan, kita pasti akan menghadapi pertempuran yang tidak terduga. Tidak akan terlambat untuk memutuskan langkah kita selanjutnya, begitu kita memahami situasinya. Pegang jimat pengganti itu. Jika Anda menghadapi ancaman fatal, hancurkan, dan itu akan membuat Anda tetap hidup. Ketika dia mendengar ini, Hua Xinfeng menjadi tenang. Dia mengangguk. Segera, seluruh kelompok berangkat. Jalan di depan masih mulus dan lancar. Mereka tidak menemui bahaya apapun. Namun, ini hanya membuat Qin Dongsu dan yang lainnya semakin waspada. Semuanya terasa tegang seperti tali busur, siap untuk dilepaskan pada saat itu juga. Akhirnya, kelompok itu tiba di sumber cahaya harta karun yang berkabut itu. Puluhan ribu kaki cahaya suci tercurah dari langit, memandikan istana yang luas dan menjulang tinggi. Ada 33 anak tangga menuju pintu masuk. Setiap anak tangga setinggi 9 kaki, mereka tidak tampak seperti pekerjaan manusia. Ada 2 patung batu per langkah, 1 per sisi. Mereka aneh dan cacat, dan sangat hidup. Mereka menggambarkan segala macam yao dan binatang buas, hanya manusia yang hilang. Pintu masuk utama istana berada di puncak tangga. Ada 2 pilar batu di sampingnya, masing-masing dengan naga batu melingkari mereka. Bagian atas setiap pilar memiliki sederet teks dalam simbol emas yang berkerut namun kuat. Pintunya sendiri tingginya 90 kaki, dan ditempa dari emas suci. Itu tertutup rapat, dan sepertinya ribuan tahun telah berlalu sejak terakhir kali dibuka. Ada tanda di atas pintu, dengan 3 simbol emas aneh tertulis di atasnya. Menatap istana yang luas dan megah yang memancarkan cahaya suci, Qin Dongsu dan yang lainnya merasa lebih kecil dan lebih tidak berarti dari sebelumnya. Mereka merasa seperti semut yang berdiri di depan istana dewa, mereka merasa sangat terguncang. Istana seperti ini hanyalah sebuah keajaiban. Anda cangkong menghela nafas. Glip emas di papan harus bertuliskan, rumah pedang abadi, kata Qin Dongsu. Baik dia maupun teman-temannya tidak mengenali simbol-simbol itu, jadi mereka hanya bisa menyimpulkan maknanya dari konteks. Bagaimanapun, ini adalah reruntuhan rumah pedang dewa. Tuan muda, apakah Anda mengenali simbol-simbol itu? Menular Hua Liufeng. Mereka adalah salah satu dari 9 tipe utama mesin terbang roh sejati kuno. Ini ditemukan oleh nenek moyang White Marsh, atau Bai Ze, binatang ilahi roh sejati. Mereka jarang beredar di antara pembudidaya. Hanya Bais, cabang mereka, dan pengikut setia mereka yang akan meneliti mesin terbang kuno dan tidak jelas ini. Begitu dia menjelaskan asal-usul tanda emas itu, dia berkata dengan santai, Qin Dongsu dan yang lainnya benar. Tanda itu memang mengatakan, rumah pedang dewa. Hua Xinfeng tertegun. Dia bertanya dengan santai karena rasa ingin tahu murni.
Siapa yang mengira Suyi benar-benar tahu jawabannya, apalagi mengungkapkannya begitu saja. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.